Baik, selamat bertemu kembali ya di materi kita, perencanaan strategis SITI. Nah, pada, minggu yang ke-12 ini secara singkat saja saya akan sedikit mengevaluasi tentang, eee, tugas di tahapan visioning ya, tahap visioning yang sudah masuk ya, sudah masuk semua tahap visioning. Eee, Kalau saya lihat memang, apa namanya, eee sudah cukup, lengkap ya, sudah cukup jelas. Ya, sebagai contoh nih kita akan coba lihat yang punya, Siti Nurhalisa ya, sampling aja lah ya, sampling. Nah, ini kebetulan saya lihat karena, eee, Nurhalisa kerja di XL ya, XL jadi otomatis, cukup lengkap nih gitu ya, cukup lengkap. Jadi ada deskripsi bisnisnya jelas ini ada tren industri ya, tren industri. Jadi memang ini menceritakan tentang, apa namanya, tentang perusahaan, kemudian juga sudah kalau kita lihat di sini sudah menjalankan sistem ya, sudah menggunakan sistem sampai kepada sistem apa, absensi otomatis ya pakai ID card, kemudian juga apa namanya, aplikasi mobile yang oleh karyawan bisa mengakses mengecek apa namanya, mengecek hadiran, kemudian juga bisa ngecek gaji ya, saya lihat tadi di isinya. Oke ya, jadi ini nanti yang lain juga sama ya. Ini saya sudah cek semua. Cuma ada beberapa yang memang karena bukan di perusahaan besar, jadi mungkin agak sulit ya, agak sulit untuk bicara tren industri. Tapi nggak apa-apa ya, itu kan deskripsi bisnis gitu ya. Saya lihat ada yang apa namanya, tentang bikin apa, bikin home industry ya. Masker gitu kan, kemudian ada yang brownies, gitu ya. Yang Mas Novan tuh cerita tentang apa, maksud lembaga pendidikan ya. Ada yang cerita tentang, jual apa namanya, peralatan teknik, ya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Jadi itu ceritakan saja apa adanya. Hanya memang secara garis besar, ya secara garis besar, kalau bisa itu, diceritakan kira-kira strategi apa sih berkaitan dengan kebutuhan pelanggan saat ini. Nah, ya, jadi ini kan cerita tentang tren industri nih ya, bla 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 bla, cerita semua ya, sudah. Yang hampir sama juga punya Genesis ya, karena Genesis kerja di satu perusahaan yang besar, jadi, cukup mudah nih menceritakan. Ya, kemudian juga, dia juga ya di Ernst juga, apa namanya, sudah cukup menceritakan ya, ada persaingan, ada yang menceritakan tentang SWOT juga ya, bagus. Jadi kita ada di mana posisinya gitu kan. Nah, kemudian kemudian pelanggannya apa nih? Kemudian pelanggan ya tentunya ya ini diceritakan ya, menurut saya bilang di tempat di mana saya bekerja adalah satu produk pelayanan memuaskan dalam, produk ataupun juga aksesnya mudah, harganya terjangkau. Ya, kira-kira itu ya. Jadi kalau semua pelanggan kan gini, butuh sesuatu yang bagaimana dengan harga terjangkau, produknya baik. Nah, gitu ya. Semua pasti itu, ya pasti itu. Tapi kan, nggak semua pelanggan butuh, apa namanya, nggak semua pelanggan, nyari harga murah ya. Ada pelanggan-pelanggan yang memang customer ya, pembeli yang dia punya cukup kemampuan untuk membeli barang. Jadi yang penting produknya baik, betul ya, yang penting produknya baik. Ya, tapi kan di era sekarang lagi susah era susah ya, lagi zaman pandemi gini kan, ya orang cari yang murah, gitu kan. Makanya dikatakanlah di sini ada visi ya, ini visi pasti pasti udah muncul nih, visinya gampang ya. Ini tinggal mungkin kopas aja nih di sini ya, visi ya, jadi bla bla bla, bla visinya jadi distributor nomor satu, udah jelas ya. Provider sayangannya banyak kan, ada Simpati, ada Mentari ya, Tri dan sebagainya, banyak lah, cukup banyak.
ya. Nah, kemudian beraliansi, bekerjasama dengan perusahaan lain. Nah, ini nih, ya sebagai distributor. Artinya apa? Artinya memang harus bersinergi nih, ya bersinergi. Jadi bisa jadi perusahaan tempat Anda bekerja atau mungkin bisnis Anda juga berkolab ya, berkolab. Tadi saya ada lihat yang memanfaatkan Shopee, Topet, ya bagus tuh ya. Jadi jualannya online. Ya, jadi dalam situasi yang sulit sekarang ini kita jualannya online gitu ya, jualannya online. Betul ya, jualannya online. Jadi nggak serta-merta jualannya cuman jualan cara konvensional ya, nunggu pelanggan datang. Tapi bagaimana produk kita itu bisa nyampe ke pelanggan secara daring, secara online. Baik itu informasi produknya ataupun kemudahan bertransaksinya. Ya, itu yang mungkin perlu apa namanya, kalau provider jelas ya kita beli pulsa tinggal transfer ya paket ya nominal lewat GoPay, lewat apa kan bisa kan sekarang ya. Nah, itu sebetulnya. Ya sekarang sudah ke arah sana strateginya ya. Tanpa itu kita ketinggalan. Kita ketinggalan. Ya, memanfaatkan Gojek ya, by GoFood ya online kan gitu ya. Kalau makanan yang brownies tadi gitu kan bisa juga ya. Oke, value ya, value-nya adalah sebagai karyawan ya tentunya apa namanya melaksanakan tugas dengan baik, bla 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 gitu ya. Kalau Anda sebagai owner, sebagai pemilik perusahaan, ya value-nya bisa jadi sebagai leader gitu kan ya. Jadi memberdayakan apa namanya orang lain supaya bisa memberikan lapangan pekerjaan gitu ya. Tadi juga ada yang tuliskan itu ya. Nggak masalah ya, tuliskan aja di sinilah. Nggak ada masalah ya. Apapun yang Anda mau tuliskan, tuliskan saja. Nggak ada masalah. Ya kan value-nya ya. Kayak yang Mas Wawan tuh perawat ya. Jadi memberikan apa? Memberikan menghasilkan lulusan. Ya sekarang perawat lagi dicari nih. Ya, orang yang belum lulus dokter aja belum punya apa namanya izin praktek ya dimudahkan kan supaya apa? Supaya mereka udah bisa langsung bertugas. Karena lagi butuh banget ya antara pasien dengan perawat nggak seimbang jumlahnya, nggak sebanding. Nah, itu ya. Tujuan bisnisnya adalah sebagai distributor, provider, ya, dan minuman bersoda, ya. Jadi ini kan beraliansi ya. Dapat profit jelas ya. Strateginya memasarkan produk, ya. Lihat dari kebiasaan ya, ini strategi analisis target, ya, peluang ya lewat pasar dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya hanya yang saya belum lihat adalah, ya ini contoh ya, contoh yang ini yang saya belum lihat adalah kira-kira strategi bisnis berkaitan, ya, saya ulangi ya, strategi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan SITI-nya apa? Apakah ada kebijakan lain, strategi lain ataukah tidak? Nah, itu yang perlu ceritakan nih. Ya, karena kalau kita lihat ini strategi bisnisnya nggak berkaitan langsung dengan SITI. Jadi tolong tempelkan yang ada SITI-nya di sini. Apapun itu. Nah, gitu ya. Jelas ya? Gitu. Ya kalau itu nggak ada kan gini kan kita perencanaan SITI ya. Kita nggak menceritakan itu kan. Ini kan segmen bisnis ya, potongan, retur ini ya. Gitu. Bagaimana apakah pelanggan di strategi ke depannya adalah memberikan sebuah web gitu ya, memberikan informasi, pelanggan bisa mengakses langsung kayak Maya Telkomsel gitu kan. Contohnya seperti itu. Nah, itu perencanaan strategis itu. Gitu ya, Lisa. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat lagi yang satu lagi ya. Satu lagi punya siapa nih? Punya Indra, punya Indra. Bentar, ya, saya buka dulu. Indra saya munculin dulu ya. Share mana tadi? Ah, ini ya. Oke ya. Ini yang punya Indra nih. Tren industri ya. Ya, jadi ini barang teknik yang tadi sudah saya singgung nih ya. Ini udah saya baca semua nih. Ya, saya pakai sampling-sampling aja berapa ya, nggak semua saya bahas. Nah, ini tren industri ya.
menggunakan apa namanya, bahwa sekarang, eee, banyak industri yang apa namanya, eee, berkembang ya, kemudian alat-alat industri juga berkembang dengan cepat ya, kemudian ini ada visinya bahwa ini ada toko apa nih, Indrajaya Teknik, ya gitu ya, Indrajaya Teknik, oke ya, distribusi secara cepat, tepat, visi ya, memberikan pelayanan, value-nya adalah dipercaya ya, oleh milik perusahaan terhadap produk jasa yang mereka miliki, ya, sekali menyediakan servis, tenaga ahli, oke, ya, kemudian apalagi nih, apalagi ya ini ada supplier, ya, nah ini tujuan bisnisnya, ya. Dapatkan profit jelas ya, membuka lapangan pekerjaan, oke. Ya, kalau kita bikin usaha sendiri itu adalah menyediakan lapangan pekerjaan ya, otomatis. Pengadaan barang, mencapai kesejahteraan, eksistensi jelas. Nah, ini strategi bisnisnya nih, strategi bisnis ya, adalah menggunakan secara online. Nah, ini nih ada strateginya nih. Ini berjualan secara online. Pakai apa? Pakai Bukalapak, pakai Topet, Shopee, Blibli, Lazada, seterusnya. Nggak masalah nih. Ya, nggak masalah. Ini bagus nih. Jadi, memang ada perencanaan strategis ke sana. Nanti caranya bagaimana ya akan dijelaskan nanti di tahap ketiganya kan. Udah jelas ya. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini kelihatan nih. Oke ya. Jadi udah ada gambaran. Ya, jelas menceritakan bahwa UKM ini lagi bergeliat ya, ada yang tutup, banyak yang tutup ya. Tapi banyak juga yang masih eksis gitu ya. Oke, ya, good ya. Baik, sudah waktu ya. Kita buka lagi. Nah, ini yang dari apa nih ya? Bentar ya, ini nggak muncul, nanti nggak muncul nih, bahaya nih. Bentar. Oke, nah ini ya, kita share dulu, munculin dulu bentar. Muncul ya? Nggak muncul, apa nih nggak muncul? Oke ya, nah, baik. Punya Ian. Nah, punya Ian ya. Ya Ian, Ian cerita apa nih? Tren industri ya, masker. Kan tadi udah saya singgung ya. Ian ya punya masker. Jadi kalau kita baca di yang punya Ian ya, intinya bahwa gini ya, intinya bahwa memang ini strategi yang saya cari-cari itu strateginya nggak kelihatan nih, strategi SETI-nya nih Ian ya. Jadi strategi bisnisnya oke ya. Ini memang online, ya, ini dari segi penjualan online malah banyak peminat, tapi, apa nih, gitu ya, menggunakan platformnya bagaimana, gitu. Apa platformnya? Apakah ikutan tadi, ya, masuk lapak, atau lewat Topet, atau bagaimana? Nah, ini yang harus dijelaskan ya strateginya. Ini yang belum ada nih, belum muncul. Jadi tolong untuk ditambahkan ya. Nah, kemudian kekuatannya apa nih di value-nya adalah dia jualan paket, gitu. Jadi jualnya bukan cuma satu produk, tapi jualnya dipaketin gitu ya, masker sama hand sanitizer. Jadi orang nggak cuma, oh saya beli maskernya doang, saya beli hand sanitizer-nya doang, enggak ya, saya bisa beli satu paket dapat dua. Nah, itu strategi ya, strategi bisnis. Tapi sekali lagi tolong yang nempel dengan SITI-nya harus muncul di sini, harus muncul. Ya, karena kan kita kan mata kuliahnya kan perencanaan strategis, SITI ya. Itu harus muncul ya. Baik. Ya, ini punya Ian ya. Oke, good ya. Baik. Lagi nih ya. Punya ya ini punya siapa nih? Ya, punya coba ya. Kita coba lihat dulu ya. Nah,
Ini yang saya ceritain yang tentang punya Genesis nih, ini punya Genesis nih, ya, punya Genesis. Oke. Baik ya, sudah saya singgung tadi ya, ini kan Oppo ya, baru ingat maning, Oppo ya. Oppo ini kan perusahaan awalnya perusahaan kecil ya. Dia bilang 2004 perusahaan kecil, tapi sekarang jadi perusahaan raksasa nih Saudara ya, nggak main-main. Nah, memang ini kalau kita lihat secara umum pasti lengkap nih, Genesis ya menuliskannya lengkap ya, visinya bla 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 gitu ya. Ini value-nya juga bagus nih ya, ada jadi Oppo punya bagaimana ya, ada band fan-nya apa ya, isolasi tekanan luar ya, introspeksi diri bagus nih ya, mental ya, ini tentang secara karakter dari karyawan Oppo ya. Jadi punya apa namanya, punya kekuatan gitu ya. Kemudian proses user ya, kesempurnaan dan seterusnya. Nah, tujuan bisnisnya memberikan kemudahan, pelayanan, lapangan pekerjaan jelas, keuntungan rekan bisnis, inovasi ya. Strategi bisnisnya juga harus munculin yang berkaitan dengan SITI-nya. Apa aja gitu. Ini yang belum saya lihat nih. Ya, masih di segmen bisnis murni ini. Gitu. Betul ya? Apakah iklan bekerja sama dengan provider tertentu katakanlah memberikan iklan itu STI itu masuk itu ya, iklan layanan kan masuk masuk promo tuh ya, SMS plek 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 lah itu gimana tuh, nah itu maksudnya ada nggak itu, yakin ya. Nah, tolong di ini dimasukin gitu ya, masukin. Oke, lalu ya lagi ya, satu lagi nih saya buka lagi. Satu lagi, ini saya buka punya, Irfan. Nah, punya Irfan ya. Bentar, Pak, ini saya sharing dulu ya, saya sharing dulu. Mana Irfan? Ya, ini bentar, ini saya di close-close dulu dah, ya yang lainnya. Close-close dulu ya, biar nggak numpuk. Oke ya, ini punya Irfan cerita tentang biar muncul ya. Oke, Yoras screen sharing, baik. Ini Irfan cerita tentang layanan jasa radio. Wah, ya radio. Bagus nih ya, radio. Jadi radio isinya adalah visinya menjadi radio dakwah referensi umat Islam. Ya, good lah ya, bagus ini. Nah, tujuan bisnisnya memberikan layanan dakwah, terbentuk dan seterusnya ya. Nah, ini strategi bisnisnya kembali tolong dimunculkan yang berkaitan dengan SITI-nya. Nah, itu. Itu yang belum muncul tuh sebagian besar ya strategi bisnisnya. Jadi dimunculin ya situ ya, tambahin ya strateginya ya gitu. Memanfaatkan, yang gampang gini lah, memanfaatkan SITI untuk apa-apa gitu kan. Itu silakan. Ya, itu kan kalimatnya kalimat umum ya, kalimat umum tapi bisa menjembatani bahwa Anda sudah naruh itu di konten strategi bisnis. Itu aja tujuannya, masukin. Cukup jelas ya? Baik, ya, oke. Nah, itu ya mana lagi nih? Baik ya. Ini yang satu lagi ya, ini yang punya itu tentang apa nih? Tentang ya Alpha Flying School. Ya, Alpha Flying School ini Fatur Rahman ya, betul ya. Nah, ini juga sama nih. Ini kan sekolah nih ya, sekolah. Memang intinya kalau saya baca kebutuhan pelanggannya ini masih oke ya, masih oke. Pesawatnya juga bolak-balik ya, kadang lewat atas rumah saya itu. Kebutuhan pelanggannya adalah gimana supaya para siswa ini pengen cepet-cepet nyetir pesawat, gitu ya.
hati-hati ya, belum saatnya ntar nubruk gitu kan, kayak pesawat Sriwijaya gitu kan ya. Jadi memang itu ya, semua pengen praktek kan. Sekarang, apa yang bisa dilakukan ya strategi Alfa ini supaya kan kita lagi pandemi nih, lagi pandemi kan, meminimalkan, kontak fisik gitu ya, meminimalkan kontak fisik. Apakah misalkan diberlakukan pembelajaran online, wah gitu. Ini yang saya belum lihat nih. Nah ya, jadi ini intinya strategi bisnisnya itu, marketingnya gitu. Strategi bisnisnya itu marketingnya. Jadi apa ya, eee, memasarkan sekolah itu ya ke luar gitu ya. Oke, nggak ada masalah, ya. Tapi perlakuan terhadap mahasiswanya sendiri bagaimana nih? Ya kan tadi di dalam, apa namanya, di kebutuhan pelanggannya kan ini nih kebutuhan pelanggannya, betul ya? Gitu. Kebutuhan pelanggannya kan pengen cepet-cepet nerbangin pesawat gitu kan ya. Nah, terus apa namanya, menyediakan mes dan sebagainya, ya ini kan kebutuhan pelanggan ya. Jadi boleh saja ini menjadi satu strategi bisnis, tapi kan ini 2 ya, kan kita kalau lembaga pendidikan tuh bagaimana kita menginformasikan produk kita, plus yang keduanya adalah bagaimana kita me-manage siswa yang sudah ada, gitu. Ya, itu ada nggak gitu ya, kekuatan SITI itu di sana? Kira itu. Jelas ya? Oke ya. Nah, itu kira-kira, beberapa hal yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi tolong untuk apa namanya, eee, lengkapi lagi ya. Cukup ya, cukup mewakili, dilengkapi lagi. Mudah-mudahan bisa, apa namanya, bisa menjadi masukan ya, khususnya untuk Anda, agar supaya apa yang Anda lakukan, Anda buat lebih lengkap lagi gitu ya, silakan. Jadi kalau memang mau ada revisi boleh ya. Nah, ini kan saya belum buka yang bab 2 nih, entar bab 2 saya buka juga ya. Barangkali ada yang udah ngerevisi masuk bab 2 siapa tahu kan. Jadi saya akan buka terpisah, saya akan baca-baca dulu ya, dicek dulu. Tapi intinya gini ya, intinya bahwa strategi bisnis itu harus, apa namanya, menyertakan juga perencanaan SITI gitu ya. Jadi bukan cuma bisnis murni yang dimunculkan di situ. Jadi perencanaan SITI-nya harus harus include di situ, ya, harus jelas. Baik ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan materi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ya. Akhir kata saya sampaikan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.